Ya pemirsa, hingga kini dalang demonstrasi yang berujung ricuh belum juga terungkap. Tim investigasi independen didesak untuk dibentuk pemerintah. Di sisi lain, 6 lembaga HAM sudah memulai investigasi dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid. Mbak Alisa, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valeri, Mas Yose. Ya Mbak Alisa, apa sih alasan utama Anda mendesak Presiden untuk membentuk tim investigasi independen? Apa ada hal yang belum terjawab? Ya, waktu kami diterima berdialog dengan Presiden ya dalam pertemuan pada hari Kamis yang lalu bersama Gerakan Nurani Bangsa, itu memang kami menyampaikan pentingnya untuk membentuk tim independen, investigasi independen. Bahkan kami menyatakan bahwa bukan hanya tim seharusnya, tapi komisi begitu. Kenapa? Karena itu akan memberikan wewenang yang jauh lebih besar begitu. Karena kami melihat simpang siurnya informasi dan tidak adanya kejelasan begitu, Mbak. Jadi ini membutuhkan, jadi apa ya? Yang muncul itu misalnya narasi. Ini yang menarik adalah ada titik di mana kita semua bersepakat bahwa ada dalang kerusuhannya, lalu kemudian ada perusuhnya, ada pencolengnya, dan bahkan Presiden menyampaikan waktu itu bahwa itu anak-anak yang demonstrasi sebetulnya tidak tahu apa-apa begitu. Berarti kan ada yang menggerakkan. Nah, di titik itu kan kita semua sepakat bahwa ini ada yang memanfaatkan kemarahan publik, ada yang memanfaatkan demo-demo ini untuk sesuatu yang lebih besar. Itu narasi yang berkembang. Jadi itu yang membutuhkan kita untuk punya komisi investigasi independen karena kita mengharapkan kejelasan dari semuanya ini. Iya. Tetapi Mbak Alisa, kan kita ketahui juga sudah ada beberapa orang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum yang dinilai sebagai provokator. Apakah itu belum cukup atau koalisi masyarakat sipil ini memiliki keyakinan lain gitu Mbak Alisa tentang fakta siapa sebenarnya? Belum cukup, ya belum cukup itu Mas gitu, karena satu, kita ini kan situasinya sebetulnya sangat multidimensi. Semuanya harus dibuat terang. Karena semuanya saling berkelindan. Misalnya tuduhan bahwa ini digerakkan oleh LSM dengan kepentingan asing misalnya, itu kan harus terang sebetulnya. Titiknya tuduhan itu dari mana gitu, di mana, di sebelah mananya, atau di sisi yang lain kita melihat video-video yang bertebaran begitu dari seluruh penjuru Indonesia, itu juga menunjukkan ada fakta lain. Misalnya, saya sempat melihat satu video yang beredar gitu ya, di mana itu polisi melempar di Jawa Tengah, di Semarang, polisi melempar ke arah orang yang sedang lewat, melempar sesuatu, kita nggak tahu gitu. Nah, misalnya hal-hal seperti itu kan harus dibuat terang. Jadi bukan mencari dalang, itu tidak bisa hanya sekedar mencari siapa orangnya, tetapi harus melihat semua persoalannya dengan lengkap. Misalnya di Jogja ada beberapa korban yang ini ada yang sampai diamputasi. Itu juga harus terang. Itu situasinya bagaimana kok dia sampai kondisinya seperti itu dan tangannya dia sampai harus diamputasi gitu. Jadi hal-hal ini yang menurut saya tim gabungan pencari fakta itu harus mencari banyak-banyaknya informasi, tidak hanya soal ada provokatornya, ini provokatornya. Nah, apalagi kalau yang melakukan ini hanya aparat penegak hukum saja, memang itu sudah kewajibannya, tetapi kita juga tahu aparat penegak hukum dalam konteks ini juga terlibat dalam ruwetnya persoalan. Karena itu tidak cukup hanya dengan aparat penegak hukum. Harus ada komisi yang lebih lengkap dan bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang begitu. Ya Mbak, kemarin Presiden sudah menyetujui ya pembentukan tim investigasi independen pencari fakta. Sudah. Ini akan sama dengan yang sudah terbentuk yang dibuat oleh pemerhati Komnas HAM atau akan berbeda?
Kami sangat mengapresiasi Gerakan Nurani Bangsa sangat mengapresiasi inisiatif ya proaktif dari lembaga-lembaga HAM Indonesia untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Kami senang sekali. Seandainya waktu itu kami tahu, kami tentu juga akan menyampaikan. Tetapi kan memang ini adalah inisiatif dari teman-teman lembaga HAM dan itu sudah sesuai dengan tugas fungsinya. Kami apresiasi para pimpinannya juga. Nah, tetapi alangkah lebih lengkap apabila kemudian ada komisi yang itu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sipil. Begitu, tokoh-tokoh yang selama ini memang memiliki track record, rekam jejak terkait dengan satu keadilan, yang kedua tentu saja dengan hukum dan penanganan kasus-kasus seperti ini. Oke. Mbak Alisa, mungkin terakhir sebagai rekomendasi bagaimana saran-saran Anda untuk menjamin bahwa proses tim investigasi ini dari pembentukan sampai apapun hasilnya berlangsung transparan dan kredibel untuk di hadapan masyarakat nantinya? Ya, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan terutama state actors atau penyelenggara negara, pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, kemudian juga aparat penegak hukum, kepolisian, TNI untuk dengan sungguh-sungguh mencermati situasinya. Kita tahu secara global ini masyarakat sudah mulai lebih kritis terhadap pemerintahan, lebih kritis terhadap pembatasan hak-hak bersuara, berpendapat, dan hak-hak mendapatkan informasi dan keadilan. Kita tidak ingin apa yang terjadi di Nepal itu terjadi di Indonesia. Atau sekarang apa yang terjadi di Prancis juga terjadi di Indonesia. Karena itu kita perlu untuk berangkat dengan itikat baik dan keterbukaan setransparan mungkin apa yang sesungguhnya terjadi, bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi mencari langkah penyelesaiannya supaya ke depan tidak terulang lagi. Ini penting sekali, transparansi ini penting sekali. Masyarakat sipil pasti akan terus bersuara, media pasti akan terus bersuara. Tapi kita membutuhkan komitmen dari penegak hukum dan pemerintah dan juga parlemen dan partai politik untuk transparan dan menjaga integritas dari proses pengungkapan fakta-fakta Prahara Agustus. Baik, kita sama-sama harapkan semoga tim investigasi independen pencari fakta benar-benar bisa menguak apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang Ibu bilang, tidak hanya siapa dalangnya, melainkan juga bagaimana penyelesaian ke depannya dan bisa dilakukan secara transparan. Terima kasih Direktur Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.